pertanyaan yang banyak ditanyakan itu seputar, Kak, akun IG saya kehack. Terus ada lagi, Kak, akun FF saya kehack. Terus ada lagi, Kak, akun micet saya kehack. Halo teman-teman, di sini kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan di Instagram, Facebook, ataupun sosial media kami. Jadi, pertanyaan yang banyak ditanyakan itu seputar, Kak, akun IG saya kehack. Terus ada lagi, Kak, akun FF saya kehack. Terus ada lagi, Kak, akun micet saya kehack. Nah, itu banyak sekali tuh yang beberapa yang ditanyakan. Jadi, apa bisa sih sebenarnya akun IG ataupun akun Facebook dan FF itu dihack? Sebenarnya bisa, sangatlah bisa. Kita akan coba menjelaskan beberapa. Nah, untuk yang pertama, yaitu ada yang namanya keylogger. Jadi, keylogger itu semacam software ataupun aplikasi yang terinstal di HP teman-teman ataupun di device teman-teman yang teman-teman gunakan. Jadi keylogger itu fungsinya atau kegunaannya, nah itu dia memata-matai atau memonitoring apa saja yang diketikkan oleh teman-teman sekalian. Jadi apabila teman-teman mengetikkan username, email, ataupun link, nah itu kedetek oleh si aplikasi tersebut dan mengirimkannya ke si penyerang. Jadi perlu diperhatikan juga bahwa jangan install aplikasi yang sembarangan. Jadi install aplikasi sesuai dengan website resminya. Nah, biasanya itu ada beberapa aplikasi yang dibuat oleh si penyerang untuk memata-matai korbannya. Terus ada lagi yaitu USB password stealer. Nah, maksudnya jadi si USB ini atau istilah yang biasa teman-teman gunakan apa ya? Flash disk. Nah, flash disk ini ketika dimasukkan ke dalam komputer atau device yang teman-teman gunakan itu langsung mengambil semua password yang ada di device teman-teman. Jadi, yang perlu diperhatikan di sini, apabila teman-teman menemukan suatu flash disk ataupun USB, entah itu USB untuk melakukan cas ataupun suatu kabel data, nah itu jangan teman-teman ambil karena USB, flash disk ataupun kabel data tersebut itu bisa jadi terdapat suatu script berbahaya ataupun malware yang terinstal di dalamnya. Jadi ketika dimasukkan ke dalam device yang teman-teman gunakan, itu script berbahayanya tersebut akan langsung tereksekusi dan semua password yang ada di device teman-teman itu langsung akan diambil oleh si penyerang yang membuat device tersebut. Nah, selanjutnya bagaimana kok bisa akun teman-teman itu dihack? Yaitu adanya leak credential. Jadi, jika teman-teman pernah berkunjung ke Have I Been Pwned, nah itu merupakan suatu website untuk melakukan cek terhadap email yang teman-teman gunakan. Jadi, di website tersebut, teman-teman bisa mengetikkan email teman-teman dan melihat akun-akun yang pernah teman-teman daftarkan di suatu website itu datanya pernah leak atau datanya itu pernah bocor atau tidak. Nah, jika data-data yang ada di website yang pernah teman-teman daftarkan itu pernah bocor atau pernah tersebar luas, nah, jadi yang perlu dilakukan adalah mengganti password yang ada di website yang pernah terkena data breach ataupun data yang tersebar luas tersebut. Nah, selanjutnya ada yang namanya phishing. Nah, jadi kalau ngomongin phishing itu kan arti dari katanya hampir mirip dengan seseorang yang memancing. Jadi, attacker ataupun penyerang itu membuat suatu website yang hampir mirip dengan aslinya. Kemudian, si penyerang tersebut membuat suatu kata ataupun mengajak kita untuk mendaftar di website tersebut. Yang padahal website tersebut itu merupakan website palsu. Jadi, ketika teman-teman memasukkan kredensial yang teman-teman gunakan, contoh nih, teman-teman melakukan login di Facebook, tetapi yang diberikan oleh si penyerang itu merupakan login palsu dari Facebook. Nah, jadi ketika teman-teman itu memasukkan email dan juga password, maka si penyerang akan langsung tahu email dan juga password yang teman-teman gunakan. Maka dari itu perlu diperhatikan bahaya dari phishing. Jadi yang paling umum itu melihat domain atau URL yang diberikan. Berikutnya ada yang namanya brute force. Jadi brute force itu merupakan suatu kegiatan yang memasukkan semua kemungkinan entah itu email ataupun entah itu password di suatu website. Jadi dia itu akan mencoba ratusan kali, ribuan kali, bahkan ratusan ribu kali sampai penyerang itu mendapatkan
password asli kita. Nah, yang perlu dilakukan di sini adalah pastikan password yang teman-teman gunakan itu merupakan password yang panjang. Ada 8 kriteria. Jadi ada beberapa kriteria untuk menentukan passwordnya itu kuat. Yang pertama, terdapat huruf besar di dalam passwordnya, kemudian terdapat huruf kecil, selanjutnya ada numerik atau bisa istilahnya angka 1-0, selanjutnya ada juga special karakter. Untuk zaman sekarang, karena teknologi itu sudah canggih, minimal password yang perlu digunakan untuk kuat tuh sebanyak 12 karakter. Dan pastikan juga bahwa di setiap website yang teman-teman daftarkan itu jangan sampai passwordnya itu sama. Jadi password Facebook itu jangan sampai sama dengan misal password Instagram atau misal password akun game yang teman-teman mainkan. Itu jangan sampai sama, karena kalau misal ada salah satu website yang terkena data breach atau data-datanya dia bocor, maka password di website-website yang lain itu langsung bisa digunakan oleh si penyerang. Karena si penyerang itu sudah tahu password di website yang pernah terkena data breach ini. Sekian tips and trick dari kami. Jika teman-teman ada pertanyaan terkait dengan cybersecurity, teman-teman bisa menanyakan di kolom komentar di bawah. Dan stay ethical and happy hacking. Pertumbuhan dan penggunaan teknologi semakin masif di Indonesia. Profesional di bidang cyber security sangat dibutuhkan oleh industri. Persiapkan diri kamu buat berkarir di bidang cyber security. Kamu bisa mulai dari Hacktrace. Di Hacktrace, kamu bakal praktik langsung di cyber security lab yang dibuat berdasarkan pengalaman di dunia nyata. Dan di sini kamu juga bisa diskusi bareng di Hacktrace Discord Community. Mulai persiapkan karirmu di dunia cyber security. Hacktrace, Discover Cyber Security.